sini saya akan menjelaskan mengenai LAN atau Local Area Network. Local Area Network atau LAN ini merupakan jaringan yang menghubungkan komputer dengan perangkat di wilayah geografis terbatas. LAN ini hanya mencakup wilayah lokal saja, artinya hanya bisa digunakan oleh pengguna di area LAN. Biasanya, pada LAN ini ditemukan kabel UTP, kemudian hub, switch, dan router. Contoh dari LAN ini yaitu komputer perusahaan, komputer yang ada di sekolah, dan juga warung internet. Karakteristik dari jaringan LAN atau Local Area Network ini yaitu 1. Tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. 2. Jaringan LAN ini biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. 3. Administrasi yang biasanya digunakan yaitu melalui administrasi lokal. Dan yang terakhir yang keempat yaitu terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server yang bertugas untuk mengatur sistem agar berjalan normal. Fungsi dari jaringan LAN atau Local Area Network ini yaitu 1. Menghubungkan dua komputer atau lebih. Artinya, dengan adanya jaringan LAN ini, kita dapat menghubungkan dua komputer atau lebih, baik secara langsung maupun melalui media perantara. Apabila ingin menggabungkan dua komputer, kita dapat menggabungkannya secara langsung melalui kabel UTP yang telah tersambung pada dua komputer tersebut. Sementara, untuk menghubungkan beberapa komputer, kita membutuhkan perangkat lain seperti hub atau switch. Fungsi dari jaringan LAN atau Local Area Network yang kedua yaitu memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya. Jadi, kita tidak perlu bolak-balik memasukkan flash disk dari satu komputer ke komputer lain. Akan tetapi, dengan adanya LAN ini, kita bisa memindahkan file dengan metode sharing yang ada di komputer. Fungsi jaringan LAN atau Local Area Network yang ketiga yaitu sharing printer. Artinya, dapat memudahkan para pengguna untuk berbagi printer, sehingga dapat menghemat biaya. Langkah yang harus dilakukannya yaitu dengan berbagi drive printer yang ada di kontrol panel. Setelah dihubungkan dengan komputer yang lain, maka printer tersebut dapat digunakan secara bersama-sama. Fungsi ini dapat kita lihat di sebuah warnet. Fungsi jaringan LAN atau Local Area Network yang terakhir yaitu LAN chatting. Jadi, jaringan LAN ini dapat mengirim pesan melalui salah satu aplikasi yaitu WinChat atau aplikasi chatting lainnya. Pada jaringan LAN ini tidak harus terkoneksi ke internet, tetapi nantinya akan terlihat online. Kelebihan dari jaringan LAN atau Local Area Network yang pertama yaitu hemat biaya. Karena jangkauannya yang kecil dan hanya mencakup area lokal sehingga tidak terlalu menguras biaya. Dan juga kabel yang dibutuhkan untuk menghubungkannya tidak terlalu panjang sehingga biaya yang kita keluarkan dapat kita hemat. Yang kedua yaitu tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk membuat jaringan. Dan yang terakhir yaitu koneksi transfer data antar node dapat berlangsung secara cepat. Pembahasan yang terakhir mengenai LAN yaitu kekurangan LAN atau Local Area Network. Kekurangan dari jaringan LAN ini yaitu luas koneksi yang terbatas, karena LAN ini hanya mencakup area kecil atau area lokal saja. Saya Rizka Agustina akan menjelaskan tentang MAN atau Metropolitan Area Network. MAN atau Metropolitan Area Network, jaringan yang menghubungkan LAN dalam suatu area metropolitan. MAN digunakan karena kecepatan transfer data yang dinilai tinggi dan proses instalasi yang tidak terlalu rumit. Di dalam MAN dibutuhkan operator telekomunikasi yang akan menjadi penghubung antar jaringan komputer. Karakteristiknya, pertama, meliputi area yang lebih luas dari LAN yakni 10-50 km. Kedua, MAN umumnya dimiliki oleh salah satu konsorsium pengguna atau penyedia layanan jaringan. Ketiga, MAN bertindak sebagai jaringan berkecepatan tinggi.
Keempat, MAN hanya memiliki sebuah atau dua buah kabel dan tidak memiliki elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output. Fungsinya, yang pertama, mempermudah pembagian dan penerimaan data maupun informasi. Kedua, pemusatan data pada MAN akan lebih mudah dilakukan. Ketiga, perusahaan dapat melakukan kegiatan bertukar informasi baik melalui video conference, email maupun chat yang dilakukan secara real time dengan memakai bandwidth lokal. Kelebihannya, yang pertama, MAN mempunyai area jangkauan yang lebih luas dibandingkan LAN karena MAN dapat mencakup lingkup satu kota dan dapat membuat komunikasi dengan jaringan MAN jadi lebih efisien. Kedua, jaringan MAN dapat mempermudah urusan bisnis. Ketiga, kecepatan transfer data yang tinggi. Kekurangannya, yang pertama, jaringan MAN sangat mungkin orang yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi. Dan yang kedua, apabila terjadi kerusakan pada jaringan MAN, waktu yang diperlukan untuk memperbaikinya akan cukup lama. Di sini saya akan menjelaskan tentang WAN. Pengertian WAN atau disebut juga dengan Wide Area Network adalah suatu jaringan yang mencakup daerah geografis yang luas. Jadi, membuat jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik. Yang pertama, WAN digunakan untuk menghubungkan perangkat ke perangkat kepada LAN dan MAN. Yang kedua, area jangkauan WAN yang sangat luas. Yang ketiga, WAN dapat melakukan pertukaran paket data atau frame. Dan yang keempat, WAN bekerja pada layer visi. Yang pertama, membuat komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah. Yang kedua, mengintegrasikan jaringan LAN dan MAN. Yang ketiga, menghemat biaya operasional. Yang keempat, pengiriman daya yang cepat. Dan yang kelima, terhindar dari miskomunikasi. Kelebihan dari WAN. Yang pertama, WAN memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi atau file. Yang kedua, semua pengguna akan menggunakan data yang sama. Dan yang terakhir ketiga, dengan memanfaatkan koneksi jaringan WAN untuk berbagi sumber daya. Dan yang terakhir ada juga kelemahan dari jaringan WAN. Yang pertama, karena jangkauannya yang sangat luas, membuat biaya operasional tidak sedikit. Yang kedua, alat-alat untuk membangun jaringan ini tidak murah. Yang ketiga, jaringan WAN membutuhkan keberadaan firewall demi membatasi penggunaan ilegal. Dan yang terakhir keempat, WAN rentan terhadap dunia luar seperti hackers.